Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Masuk lagi di ruang kelas 6 SD Setia Mekar 06 Tambun Selatan. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Berdoa mulai. Materi pelajaran hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 1 juga pembelajaran 2. Fokus pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPS, IPA, PPKN, dan SPDB. Tujuan pembelajaran 1. Menemukan ide pokok teks laporan dengan bantuan diagram. 2. Mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri. 3. Mengklasifikasi perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 4. Menyebutkan ekonomi 2 negara ASEAN. 3. Menulis laporan perbedaan ekonomi 2 negara anggota ASEAN. Selanjutnya, menemukan contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Merencanakan desain patung dan mampu membuat patung dengan rinci. Macam-macam perkembangbiakan generatif atau secara kawin. 1. Ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur. Contohnya ayam, bebek, angsa, burung pipit, burung merpati, cicak, dan platypus. 2. Ovipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Contohnya sapi, kambing, gajah, harimau, singa, anjing, kucing, dan kelelawar. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya kadal, ular, kuda laut, bunglon, ikan hiu. Lanjut. Ciri-ciri hewan ovipar. 1. Memiliki bulu di tubuhnya. 2. Tidak memiliki daun telinga. 3. Tidak memiliki rahim untuk mengandung anaknya. 4. Tidak memiliki kelenjar susu. Jadi hewan ini tidak akan menyusui anaknya. Kelima, sebagian besar mengerami telurnya. Di sini ada gambar daur hidup ayam yang merupakan salah satu ciri hewan ovipar. Ciri-ciri hewan vivipar atau melahirkan. 1. Memiliki bulu rambut di sekujur tubuhnya atau seluruh tubuhnya ada bulu rambutnya. 2. Memiliki daun telinga.
3. Memiliki rahim untuk mengandung janin. 4. Memiliki kelenjar susu, artinya induk hewan tersebut menyusui anaknya. Kelima, lanjutnya, sebagian besar menyusui anaknya dan ada yang tidak menyusui anaknya. Sedangkan ciri-ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. 1. Proses pembuahan sel telur terjadi di tubuh induknya. 2. Hewan yang melakukan proses reproduksi ini tidak mempunyai rahim. 3. Secara umum, hewan ini tidak mempunyai kelenjar susu. 4. Setelah bertelur, yang ada di dalam tubuh sang induk kemudian menetas, maka individu baru tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh sang induk. Inilah yang disebut sebagai kelahiran. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN. Indonesia, sebagian negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Untuk negara Brunei, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak, bumi, dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Sedangkan negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perekonomian ekonomi negara ini. Potensi ekonomi negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong, sehingga daerahnya subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos dilewati oleh Sungai Mekong. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Potensi ekonomi negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Potensi ekonomi negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan potensi ekonomi negara Singapura adalah Singapura merupakan negara paling maju
di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Potensi ekonomi negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Contoh sikap yang sesuai sila keempat. Sila keempat, Pancasila, bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan semua masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah 1. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Menghormati hasil musyawarah. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. 2. Selalu bermusyawarah dalam segala permasalahan. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Tugas bahasa Indonesia. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluh keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirim telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Adapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dari teks di atas tadi, kerjakanlah tugas di bawah ini.
Apa pendapatmu tentang sikap Santi tadi? 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? 3. Apa yang dilakukan Santi dalam menghadapi masalah? 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Tolong dikerjakan di buku tugas, yaitu buku tema. Jenis patung dilihat dari fungsinya. Patung monumen adalah jenis patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu yang berjasa besar. 2. Patung sebagai lambang pemujaan atau berhala adalah jenis patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dan sesembahan dalam acara keagamaan tertentu atau alat peribadatan. Patung miniatur adalah jenis patung yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca dalam bentuk yang lebih kecil. Sedangkan patung dekorasi adalah jenis patung yang berfungsi menjadi ornamen atau penghias, baik di dalam maupun di luar ruangan. Teknik pembuatan patung. Teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu. 2. Teknik merakit adalah teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya, hampir mirip dengan pembuatan puzzle. 3. Teknik cetak atau cor adalah teknik dalam membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam. Logam dipanaskan hingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibuat sedemikian rupa. 4. Teknik butsir adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar patung yang lunak seperti tanah liat, gips, atau lilin, yaitu dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian dasar patung sehingga tercipta karya patung yang cantik. 5. Teknik pahat, teknik dalam membuat patung dari bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit dengan mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Alhamdulillah, materi kali ini cukup sampai di sini. Hari ini, materi yang kita pelajari yaitu tentang 1. Perkembangbiakan hewan secara kawin, 2. Potensi ekonomi negara anggota ASEAN, 3. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, 4. Fungsi dan teknik patung.
Waktu belajar sudah selesai. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tulis tema ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa setelah belajar. Untuk mengakhiri materi, kita berdoa sesudah belajar. Silahkan dibaca yang belum hafal. Berdoa dimulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Pelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.